banyak orang tuh masih miskonsep menurut gua. Dia pikir kripto untuk kegiatan-kegiatan gelap. Oh, salah besar. Sebetulnya kripto itu menerangkan semuanya. Semua yang tadinya gelap itu jadi terang sama kripto. Bahkan sampai dari mana uang ini berasal semua ke-track sebetulnya. Dari A sampai Z kita tahu loh. Betul. Halo, kembali lagi kita di Bell Entertainment dalam program Hidden Nation. Kali ini kita akan kedatangan tamu seorang influencer. Beliau adalah orang yang sangat antusias dan sangat rajin juga ikut di event-event crypto Web3 maupun blockchain yang ada di terutama di Jakarta, di Bali dan beberapa daerah-daerah di Indonesia. Jadi tidak berlama-lama lagi, inilah dia Andreas Tobing. Halo bro. Bang Bel, apa kabar? Halo sehat, bro, bang? sehat bro. Terakhir kita ketemu di Bali ya bang? Di Bali ya. Mantap. Gimana? Itu ke Bali pertama? Apa tuh? Ke sana. Oh, kalau ke Balinya mah udah enggak, maksudnya acara-acara kripto itu ya? Iya, enggak sih, gue udah banyak event lah gue ikutin. Oh, salah satunya yang itu memang gue excited banget Indonesia Bitcoin Conference terakhir kan gitu. Tapi itu pertama kalinya gue ke event itu. Oke, itu pertama. Terus ketemu Bang Bel gitu. Coinvest kemarin datang juga kan bang? Datang. Kan nggak ketemu kita ya? Padat banget soalnya 2 hari kan. Benar. Gue banyak meeting ya udah. Gak mungkin sempat ketemu. Iya, ketemunya di Bitcoin Conference. Iya bro. Sedap. Jadi ini gimana nih? Perjalanan lu sendiri kenapa sih bisa masuk ke dunia blockchain kripto gitu bro? Awalnya ya? Iya, awalnya kenapa? Gue tuh dulu skeptical banget sebenarnya sama Bitcoin. Bitcoin sama kripto gue skeptical banget. Jadi dari dulu tuh gue saham. Dan biasa tahu sendiri lah, biasanya kan orang saham sama orang kripto tuh berseberangan kan. Biasanya tuh orang yang suka sangat cinta saham biasanya anti kripto. Dan juga sebaliknya. Sebaliknya gitu. Orang yang suka kripto anti saham. Anti saham gitu kan. Kayak ngerasa fiat scam gitu-gitu kan. Biasanya kan semangatnya kayak gitu. Cuman 2021 gue tobat ketika baca Bitcoin white paper tuh. Jadi sebenarnya dari ngobrol sama satu teman dekat gue sih awalnya, ada teman dekat gue, teman yang suka kerja bareng juga, gue sangat percaya lah sama dia. Akhirnya ngobrol-ngobrol terus dia cerita tentang kripto, dia tuh invest di kripto. Terus gue bilang, hah serius lu invest di kripto, ngapain gitu? Terus kayak akhirnya kita ngobrol, dia jelasin beberapa hal. Terus ya udahlah, karena ini teman deket banget yang ngobrol, ya udah gue coba ngulik. Terus salah satu yang gue kulik Bitcoin white paper, gue baca tuh 9 halaman. Di situ gue kayak nyesel, gila kayak kemana aja gue gitu. Maksudnya nyesel gue pas baca Bitcoin white paper itu, kayak gue ngerasa gila ternyata tuh konsepnya tuh sehebat ini gitu. Berarti lu datang dari out there gitu ya, orang dari yang entah berantah, terus lu datang ke sini dan lu lihat bahwa wow, this is amazing gitu ya? Iya, this is the future basically. Ini masa depan. Apa yang lu lihat di situ apa sih bro? Apanya nih? Ya dari si white papernya itu gitu loh. Dari Bitcoin? Iya. Gue baru tahu ternyata tuh maksudnya gini, hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang minted gitu ya, dan supply-nya terbatas. Dan gue baru tahu ternyata Bitcoin itu utamanya ya solusi untuk peer-to-peer transaction. Itu yang dulu gue nggak ngeh. Gue tuh berpikir ya rata-rata orang kan berpikir Bitcoin itu spekulatif aset doang kan. Tapi di situ gue baru tahu sebenarnya Bitcoin itu tuh awalnya dibuat untuk nyelesain satu masalah, yaitu ya sentralisasi gitu loh sebetulnya. Selama ini kan semua transaksi kita itu ada centralized entity, yaitu banks, dan diatur oleh government gitu kan ya. Dan sebetulnya masalahnya di 2008 ketika financial crisis terjadi, ya sebetulnya kan kepercayaan terhadap bank itulah yang runtuh. Itu yang sebenarnya jadi background dasar dari si Satoshi Nakamoto itu, si pseudonymous itu, untuk menciptakan Bitcoin, satu medium untuk kamu bisa transaksi secara langsung direct tanpa melalui satu middleman, tanpa melalui perantara. Jadi contoh saya di sini, saya punya saudara di Balige, di Tarutung, dimanapun saya bisa kirim uang langsung direct tanpa melalui banks gitu loh. Sebenarnya ide itu yang kayak saya bilang gila, ini ide gila banget. Itu yang saya nggak ngeh dulu gitu. Saya pikir Bitcoin itu aset gitu loh. Itu kayak macam ya aset yang nggak jelas juga ya. Soalnya kan nggak ada fisiknya juga kan. Betul gitu. Dan nggak ngeh gitu. Sampai saya ngeh, oh ternyata fungsi utama Bitcoin awal ideologi diciptakan tuh ternyata untuk solving issue ini. Di situ saya kayak tertarik sekali dan mulai pelajarin, ngulik dalam. Terus kenapa itu bisa aman? Gimana cara nerbitin Bitcoinnya? Saya nggak percaya kok bisa decentralized, gimana caranya? Oh ternyata ada miners gitu. Itu menarik sih, itu menarik. Itu buat saya konsep yang sangat menarik, dan
akhirnya jump into community-nya juga gitu loh. Oke. Ini Google mau tahu juga. Itu kan kalau secara teknikal mungkin ya sedikit banyaknya kayaknya dari penjelasan bro tadi kan kayak lu kayak udah paham nih dari sisi teknikalnya, tapi nggak terlalu mendalam ya dari atas nih. Nggak semendalam itulah. Dalam artian emang lu ada background ini IT juga atau nggak ada sama sekali? Sama sekali nggak. Oke, berarti artinya lu bukan background IT tapi lu paham konsepnya itu ya. Ada yang jelasin nggak sih modelnya gitu? Karena kan kalau dengan membaca kan kadang-kadang kita agak bingung juga sih kan gitu ya. Abis itu gue nonton beberapa YouTube juga sih penjelasan. Oh nonton, oke. Abis baca white paper itu kan dia banyak rumus-rumus juga kan. Iya itu kan. matematik banget. Betul, matematik gitu kan. Nah tapi abis itu gue nonton beberapa YouTube juga penjelasan. Yang penting sebetulnya gue nggak perlu terlalu paham fundamental yang terlalu dalam gitu. Yang penting kayak general konsep. Kan biasanya yang namanya gini, satu produk itu kan pasti diciptakan untuk nyelesain masalah gitu kan. Masalah apa sih yang diselesain dari produk ini gitu. Ya kan biasa kan iklan-iklan juga gitu. Batuk, minum ini gitu. Ya kan jadi masalah, solusi gitu. Ya itu yang sebenarnya saya pahami dari Bitcoin. Startup juga gitu ya. Kan dari problem dulu. Dari problem. Solution dulu apa? Betul, masalah solusi gitu. Nah, saya terakhir bisa kan baru market fit. Betul. Nah, Bitcoin gimana? Market fitnya gimana? Seluruh orang sih di seluruh dunia sih. Tapi kenapa belum ada adopsi? Terlalu massal. Ya karena kan sebetulnya belum paham kali ya. Bukan, sebetulnya ini kan bertentangan dengan government gitu loh. Ini kan di mana government berusaha mengatur, ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak bisa diatur, decentralization itu. Jadi memang secara ideologi udah berseberangan sekali dan menurut saya ya sangat wajar ketika itu bahkan kan sekarang ini berusaha diregulasi juga kan sebetulnya dari Bitcoin ini gitu loh. Jadi dan dunia loh, bukan hanya regional, bukan. Bener, dunia gitu. G7 kemarin di Davos itu mereka ngatur total itu. Bener, mengenai Bitcoin, cryptocurrency ya kan. Itu. Artinya kan ini, dan kalau kita bilang kan semua kepala negara di dunia kan agak tergoncang juga kan. Pernyataan bahkan bank-bank investasi besar gitu ya. Apalagi kayak itu tuh siapa itu yang di Eropa itu, yang cewek itu. Itu Christine Lagarde. Iya. Itu kan sangat vokal banget dulu, Bro. Atau itu Janet Yellen. Iya sama itu. Iya. Itu kan artinya kan berarti Bitcoin ini pengaruhnya luar biasa total, Bro. Gede. Size-nya aja lu bisa kebayang gak sih dengan kata Bitcoin peer-to-peer cash payment system? Artinya kan kalau kita ini istilahnya gak usah terlalu banyak baca kan, itu artinya ngilangin bank kan. Betul. Iya kan? Betul. Karena kan bank itu kan third party. Betul. Artinya nih misalkan gue kirim duit ke lu, kan kita harus lewat bank kan. Betul. Bisa gak gue kirim ke lu langsung? Gak bisa. Harus cash transaction. Iya. Saya bawa cash, saya kasih direct gitu. Kan problemnya kalau jauh. Gak bisa, harus bank gitu. Bank itu kan sebenarnya juga ya itu sebenarnya masalahnya kan di 2008 gitu loh. Ketika ya pertama kali Bitcoin diciptakan itu kan sebenarnya dari masalah itu, kasus Lehman Brothers, bahwa sebetulnya bank tuh insolvent, bahwa bank itu sebetulnya tanda kutip mainin dana nasabahnya gitu loh. Itu ya bank fractional reserve banking gitu. Cuma disisain 10%, 5-10%. 90% diputer lagi sama mereka. Itu kan sebenarnya isu gitu. Jadi intinya kalau dibikin satu berita negatif, satu FAT dan ada massive withdrawal, bank gak akan punya liquidity-nya gitu. Sementara kalau Bitcoin jelas loh. Jelas. Istilahnya kalau misalkan nih Bitcoinnya sekarang serinya 1. Begitu gua transfer ke lu ya 1 pindah. Betul. Bener kan? Betul. Lu pindah lagi ya pindah 1. Betul. Terus sekarang lu kebayang gak sih kalau itu kan setiap uang ada serial number ya. Lu kebayang gak sih itu uang kemana aja gak bisa di tracking. Gak bakal ke track. Gak bisa. Betul. Bahkan kalau misal nih gue cetak dengan seri yang sama. Gak ada juga yang bisa nge-track itu bro. Betul. Gak ada. Betul. Iya kan? Cash gak bisa. Makanya. Gak bisa. Makanya gue bilang ya, kenapa orang mikir bahwa cash itu atau yang sekarang ada itu lebih sahih gitu. Come on man, open mind gitu loh. Betul. Open mind. Betul. Sekarang kalau misalkan nih Bank Indonesia nyetak, kita which is Indonesia, warga Indonesia kan harus tahu seharusnya kan. Kita nggak tahu bro, mereka cetak kemana, terus mereka gunakan untuk apa, kita nggak tahu juga. Karena Indonesia sendiri, pemerintahnya sendiri kan itu nggak ngatur Bank Indonesia juga sebagai yang mencetak duit kan. Betul, itu kan organisasi yang kayak iya kan? beda gitu loh, ya kan. Tapi sorry bro, ini sebagai influencer loh. Waduh,
Gue tuh agak terganggu dengan kata-kata influencer. Gak apa-apa. Maksudnya sebagai influencer tuh kan lu kan harus memberitahu sesuatu yang katakanlah ada kebenarannya memang yang harus dipastikan gitu loh bro. Iya kan? Bukan opini gitu loh. Oke. Sementara kan kalau mengenai Bitcoin ini kan banyak kadang-kadang orang menganggap bahwa fakta-fakta itu kan berasal dari government kan, dari rural. Itu fakta gitu loh, ngerti nggak? Oke. Jadi sebuah fakta itu benar adanya kalau yang ngomong itu adalah misalkan Bank Indonesia lah, OJK lah, ya kan gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya belum tentu apa yang diomongkan mereka. Paham. Kita ngelihat bahwa itu ya itu pertentangan loh, itu nggak benar gitu loh. Nah, lu sebagai influencer ngelihat itu gimana sih bro? Gimana ya? Gue sih ini kalau ngomong sesuatu yang dikatakan oleh otoritas gitu ya dan bertentangan gitu ya. Kalau gue sih lebih fokus kalau sekarang ini ya gue cuman sharing sesuatu yang fakta yang gue pelajarin yang memang real aja gitu. Gue jujur gak tipikal orang yang kalau Bang Bel perhatiin konten-konten gue tuh jarang yang nyenggol-nyenggolin gitu loh, ngerti kan? Yang nyenggol-nyenggolin gue nggak tipe seperti itu. Karena kan ada aja kreator yang suka nyenggol-nyenggol gitu kan. Iya, nyenggol sana nyenggol sini biar cari ini doang, cari sensasi aja. Tapi kalau gue emang tipenya nggak nyenggol. Gue kayak lebih fokus kepada apa yang gue kuasai, apa yang gue ketahui, apa yang gue pelajari ya gue share ini aja. Kamu setuju, kamu nggak setuju ya silahkan bebas, gak ada masalah gitu loh. Karena kan kata influencer sendiri kan dari kata influence artinya mempengaruhi kan? Betul, mempengaruhi. Dan ya ini kita nggak usah jauh-jauh dulu nih. Ini kan baru ada cerita yang sangat-sangat menarik. Apa tuh? CR7 ya kan baru dapat denda dia. Oh iya, dari SEC gara-gara promote Binance gitu loh. Benar. Padahal kalau gue ingat-ingat dulu kayaknya memang Ronaldo sendiri punya NFT kan gitu ya. Which is memang kalau tanda kutip sebenarnya kan nggak promote sama Binance gitu loh. Cuman gara-gara dia ada terikat sama Binance untuk NFT-nya dan masalahnya Binance lagi lagi dikunci gitu ya. Akhirnya terseret nih bro. Benar. Dan banyak kasus loh, beberapa artis-artis dari luar itu terseret juga gara-gara kayak kasus FTX juga tuh. Ya, itu kan pasti. Banyak beberapa artis yang mereka nginfluence kemudian orang-orang katakanlah banyak termakan akhirnya jatuh dan rugi total. Artinya ini dari pandangan lu gimana sih bro sebagai influencer gitu loh? Gini ya. Tergantung nih kalau kita ngomong spesifik Ronaldo sih ya pure karena kita lihat lah emang SEC lagi nargetin Binance. Itu kelihatan banget lagi nargetin Binance. Padahal sebetulnya gini, kalau kita ngomong dari sisi Binance sendiri kan tuduhannya juga ya money laundry lah. Terus danain perang lah gitu. Padahal kayak come on, kalau kita sebenarnya mau open mind dikit, ya fiat sebenarnya juga digunakan untuk semua aktivitas itu gitu bahkan ngerti kan maksud gue? Bahkan lebih parah. Karena tidak bisa di-track. Iya. Tidak ada transparansi. Core-nya di situ. Coba gitu. Binance kemarin yang CZ, jelas dia. Kapan dia transfer, kapan dia ambil, berapa nilainya, jelas. Semua bisa di-track sebetulnya. Cuman kan memang mungkin dia nggak tahu bahwa itu dananya dari mana, ya kan. Jadi kepatuhan prinsip kayak AML itu mereka nggak lakukan. Anti money laundering-nya betul. Tapi dari sisi lain bro, dari sisi trackable-nya, dari sisi trustable-nya, dari sisi keterbukaannya, jelas. Betul. Kripto lebih transparan. Betul. Ini yang sebetulnya banyak orang tuh masih miskonsep menurut gua. Dia pikir kripto untuk kegiatan-kegiatan gelap. Oh salah besar. Sebetulnya kripto itu menerangkan semuanya. Semua yang tadinya gelap itu jadi terang sama kripto. Bahkan sampai dari mana uang ini berasal semua ke-track sebetulnya. Dari A sampai Z kita tahu loh. Betul. Dari awal mintingnya tuh kelihatan sebetulnya. Dari Genesis Block 1. Bener. Katakanlah Bitcoin ya. Bener. Kita ngomong Bitcoin bener. Yang Bitcoin yang gue pegang sekarang ini dari mana? Itu kita bisa track tahu loh. Bener. Mau ribuan tahun, mau 100.000 tahun, bisa loh. Betul. Udah pindah kemana aja. Gitu. Itu yang banyak orang tuh belum sadar. sadar. Gitu. Cuman kayak menurut gue memang kalau SEC kemarin memang ya full agenda lah. Gitu loh. Biar dia kelihatan lagi berkuasa gitu. Ya full agenda lah gitu. Cuman jadi ya emang cara cari duit mereka itu gampang ya. Iya. Abis itu fine aja, denda aja. Iya, gitu. fine aja. Terus bayar settlement udah lumayan gitu ya kan. Cuman memang journey-nya menurut gue ini kayak sebagai crypto investor gitu ya. Ini journey yang harus kita semua siap sih.
Karena memang ini masih agak-agak gray area gitu loh. Jadi volatilitasnya masih terlalu gila gitu loh. Sangat sensitif lah sama isu gitu loh. Ada isu A jebret, ada isu B jebret gitu. Justru mungkin ketika maksudnya gini ya, if someday terjadi benar-benar terregulasi dengan sangat rapi gitu ya less volatility, dan menurut gua nggak akan kurang menarik untuk di trading kan juga mungkin gitu loh, ngerti kan? Karena semua udah terlalu terregulasi. Justru gray area inilah yang bikin volatilitasnya gila banget, dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh para trader sebetulnya gitu. Nah tapi gini bro, kalau gua lihat ya, ini kita bicara desentralisasi sama sentralisasi lah ya. Lu lebih setuju gak sih? Contoh nih ya, si Binance lah, ya kita tahu lah kan, dipegang oleh one person lah, walaupun mereka ya perusahaan organisasi kan, tapi key personnya ada itu, satu orang tuh. Tapi yang mengatasnamakan desentralisasi. Dibanding dengan katakanlah keuangan yang dikelola oleh negara, dikelola oleh institusi, tapi mengatasnamakan sentralisasi nih. Nah, kalau lu pikir lebih baik mana sih bro? Ini pendapat gue ya. Iya, pendapat gue. Sebetulnya ya kalau kita pelajari ideologi core-nya daripada Bitcoin, kripto gitu ya, sebetulnya tuh nggak boleh ada cek sebetulnya. Harusnya ya. Harusnya kan sebetulnya checks aja berasal dari kata centralized exchange gitu. Sebetulnya checks aja tuh udah tanda kutip ya sebetulnya di luar ideologi lagi gitu. Sebetulnya kan Bitcoin itu tuh justru kan sebenarnya Bitcoin mestinya free market yang sebetulnya semua transaksi terjadi antara partisipan gitu loh. Peer to peer, saya sama Bang Bel langsung direct gitu tanpa adanya centralized entity lagi gitu. Sebetulnya kan adanya checks ini kan udah kayak ya memang pada akhirnya dibutuhkan marketplace ya untuk ngejemput lebih banyak market partisipan, sebetulnya kan itu gitu. Untuk ini sih nukerin si uang-uang fiat tadi ke kriptonya kan. Betul, dan memang kayak mungkin orang lebih familiar juga menggunakan checks juga, lebih kayak mereka lebih ngerasa onboardnya lebih easy karena terbukti kan checks itu kan onboard jauh lebih banyak user gitu kan. Ketika checks udah ada kan dari zaman dulu tuh Mt. Gox ya kan. Ketika Mt. Gox ada ya habis itu onboard banyak sekali user gitu. Sebetulnya itu kan, tapi ya sebetulnya balik-balik gitu. Checks itu kan banyak celah fraudnya gitu, ngerti kan? Kayak dulu kasus Mt. Gox lah, bahkan FTX terakhir. Banyak sih, ya kena hack juga gitu kan. Which is gitu. Kadang-kadang gue pikir ya itu dilakukan oleh orang dalam sebenarnya. Karena kalau bicara security tentang checks itu luar biasa itu. Tingkatan level security-nya kan. Pasti. Iya, makanya gue bilang kalau ada beberapa checks bilang bahwa kita dihack dan gue sih nggak pernah percaya sih itu. Ini lagi rame kan, HTX, Justin Sunia. Justin kena hack lagi 200 100 berapa juta atau 200-an gitu kan, kena lagi gitu. Wah, itu banyak lah. Iya. Oke bro, terus dari sisi lu sendiri kalau ngelihat misalkan nih ada sebuah berita besar nih. Nah, itu lu kalau nginfluence itu gimana? Apa ngasih infonya langsung atau gimana sih kira-kira? Enggak sih, gue sebetulnya seminimal mungkin memposisikan diri gue sebagai news, sebagai berita. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kamu mau baca news ya baca aja gitu. Gue bukan news reporter gitu loh, ngerti kan? Makanya gue jarang banget kayak ada berita apa gue bacain, ada berita apa gue bacain ya. Sebenarnya kamu bukan news aja, tapi kayak gue lebih mengedepankan personal analysis gitu. Jadi dari berita A gitu ya gue cari turunan source lainnya, gue cari angle lain, abis itu gue make my own analysis gitu loh. Good. Lebih ke arah itu gitu. Karena menurut gue kalau misalnya gue cuma baca berita nggak akan menarik gitu. Kamu buka aja Google gitu. Kamu nggak perlu saya gitu loh, ngerti kan? Jadi justru menurut gue lebih prefer. Makanya setiap bikin konten gue pasti baca source-nya tuh banyak banget, lebar banget. Ini gitu. Kenapa, ini siapa, dari mana, dari sini, terus kok ini bisa begini dari sini. Jadi baca multiple source, baru habis itu make my own analysis gitu. Itu pun bukan cuma saya summarize ya, bukan cuma nyimpulin gitu, tapi kayak ada pandangan pribadi juga gitu loh. Itu yang mungkin itu yang menjadi lebih menarik gitu loh ketimbang cuman sekedar baca berita. Angle-nya saya sih itu sih gitu. Tapi ya balik-balik, saya setuju influence itu kan ya influencer berusaha menginfluence gitu. Tapi apa ya, saya karena area kripto, area finance ini kan area yang sangat sensitif ya. Ngerti kan? Jadi satu sisi kalau misalnya apa yang saya sampaikan bisa membuat kamu untung, gue bisa dipuji-puji. Tapi giliran merugikan, gue dihujat-hujat gitu loh. Jadi makanya kayak gue selalu mencoba senetral mungkin lah ya. Gue biasa lebih prefer untuk kayak
disclose tindakan gue juga. Oke. Ini gue beli loh, ini gue enggak loh gitu loh. Ngerti Disclaimer kan? lah ya. Disclaimer lah ya betul. Oke. Dan atas istilahnya semua orang berhak atas keputusannya masing-masing. betul. Ya lu sebagai influencer hanya menyampaikan gitu ya. Betul. Dan saya nggak pernah bilang kamu beli ini gitu. Nggak, paling yang benar-benar saya agak eksplisit itu Bitcoin gitu. Tapi untuk alts lain saya udah lu pikir-pikir dulu lah ya. gitu. Jadi misalnya nih bro. Ini gua hire lo. Bro, ini gua mau ini dong buat token baru nih. Oh iya, sedang. Nih gua bayar nih 100 juta lo. Lo invest sampai 6 bulan. Ini kira-kira lu mau terima gak jobnya? Gini, gua akan counter dulu. Oke. Jadi gini, gue kan jujur ya, gue dapat banyak banget penawaran sejenis, gitu. Okay. Tapi gue biasa ketika, jadi gue tahu dulu produknya apa dan end goalnya apa, maksudnya objektifnya apa, campaign objektifnya apa, onboard user kah, gitu, atau gue lihat ke token sale kah, gitu ya. Nah, especially kalau misalnya menurut gue agak maksudnya gini, gue selalu tanya dia punya token atau enggak. Kalau dia nggak punya token, kan banyak juga project yang kerja sama gue tidak punya token, gitu. Tapi kalau dia punya token, gue akan bilang gue hanya akan mau kalau gue boleh honest review, bahkan negatif pun nggak masalah. Oke. Beneran. Jadi berkali-kali ada yang akhirnya gue accept gitu ya. Dia juga oke dengan syarat itu. Tapi gue roasting. Gue bilang gue gak tertarik sama sekali sama ini. Gue juga gak invest. Itu gue disclose bener-bener di video gue. Gitu. Tapi dari sisi dia dapat exposure-nya. Gitu. Gue gak masalah. Kalau misalnya kamu boleh seperti itu gue gak masalah. Tapi kalau kamu masalah ya sudah jangan, mending. Gitu. Berarti lu protect yourself rather than take the money. Iya dong, integritas lu menurut gue lebih penting. Ya karena ya lu lihat aja ya, kayak ya kita lihat lah Indra Kents atau Doni Salmanan. Mereka kan influence Binomo kan. Which is akhirnya ternyata itu scam. Itu gue ditawarin juga kan. Lo dulu. Nah, itu 2021 tapi gue tolak. Iya. Terus ada banyak apa model-model money game, robot trading, Binomo gitu ya, dan robot trading. Itu ada satu robot trading gue nggak sebut namanya tapi paling terkenal lah ya, yang paling gede. Dan waktu itu mau ngasih gue satu posisi yang paling tinggi, yang waktu itu udah banyak anak kaki-kakinya, jadi gue bisa langsung kayak sekali gue influence, gue bisa langsung kaki-kakinya di bawah gue semua. Gitu. Gue jadi kasih posisi yang cukup tinggi, gue tolak. Nggak. Jangan deh. Takut gue. Berarti di situ lu paham juga ya dari sisi legalnya, dari sisi hukum, dari sisi ya efeknya setelah itu. Gitu. Iya. Kalau legal hukum mungkin gue nggak terlalu kuasai ya bang ya. Tapi kalau kira-kira gue tahu ini scam atau enggak, gue bisa tebak lah. Gue bisa langsung tahu lah. Maksudnya ngelihat produk, lu lihat websitenya semua, ini mah scam, gitu. Ini mah greater full theory lah, gitu. Ini mah scam. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya ini potential scam, gue cuman okein kalau misalnya lu boleh gue roasting. Gitu. Karena ada yang nggak keberatan. Contoh meme project ya, meme gitu ya. Meme. Minta ya basically meme kan nothing, nggak ada utility apa-apa gitu loh. Nothing gitu. Itu cuman joke aja, internet joke gitu loh. Tapi tetap banyak yang suka gitu. Banyak yang suka. Nah, kalau mereka misalnya mau paid promote gue bilang gue oke kalau misalnya gue boleh say something negative about you gitu. Dan gue bilang gue nggak invest gitu. Jadi gue apa ya, moral conscious gue tuh gue nggak ngerasa bersalah. Kalau gue promote bagus ini, gue nggak bakal ngomong kayak gitu, nggak berani. Atau punya dedikasi juga ya. Iya, atau terakhir gue bilang ini gue beli nih, ayo. Wah, gue nggak berani. Gue biasa kalau yang kayak gitu ada yang gue accept, tapi gue bilang guys, tapi gue nggak invest ya. Lu hati-hati ya gitu. Udah. Dan gue bilang negatif gitu. Dan dia nggak keberatan, ya sudah. Karena yang penting kan basically kan most of them kan English project ya, maksudnya project dari luar gitu. Mereka juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi ya mereka gue roasting, mereka jadi juga masalah sentimen positif negatif doesn't matter. Toh juga kan ada istilah bad news is good news kan. Betul. Yang penting dapat exposure-nya kan. Karena yang gue tangkap gitu, sebenarnya apa ya, logiknya media kan kayak gitu. Logiknya media gitu. Justru malah kadang hal yang jelek malah ngangkat. Betul apalagi sekali. Indonesia. Betul sekali. Misalnya karena secara logik kalaupun misalnya gue review jelek, gue roasting projectnya, tapi ternyata price actionnya bullish, itu kan juga jadi perhatian gitu loh. Dia bayar market maker untuk gedein harganya gitu, ya kan. Tapi setidaknya orang tahu. Iya kan, tahu. Orang ada project itu. Oh ada ya gitu. Iya, itu kan logic media sebetulnya. Jadi kayak gue lebih prefer menempatkan diri, ya kamu tempatin gue jadi media. Kalau kamu butuh exposure, gue bisa berikan. Tapi gue review negatif nggak apa-apa ya, gitu. Dan gue juga bilang gue nggak beli ya, gitu.
Kadang gue liat gini bro, itu sama kayak kodrat manusia. Tahu nggak lu kenapa? Kalau lu jujur gue tanya sama lu, lu lebih sering ingat orang baik ke lu atau orang yang jahat ke lu? Orang jahat kan bro? Betul. Itu tuh kodrat lo itu. Makanya dari situ gue lihat bahwa gue kan orang media juga ya. Gue lihat bahwa ternyata bad news itu lebih bagus. Betul. Exposure-nya. Oh jelas. Ya. Berita-berita gosip itu kan seputar perselingkuhan. Iya, mana ada yang beritain rumah tangga happy? Gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli. Selingkuh. Dia joget sama ini, jalan sama ini. Heboh. Itu heboh. Bener. Orang tuh suka yang kayak gitu memang. Misalkan nih ada artis misalkan dia invest 100 miliar contohnya. Enggak terlalu, biasa aja. Oke. Dan ini mungkin terjadi juga di dunia kripto kali ya. Pasti. Iya kan? Pasti. Kalau gue sih punya logik seperti itu. Dan ini ya, gue agak gue hubung-hubungkan. Misalkan peristiwanya Binance. Oke. Heboh kan. Terakhir kan up gitu ya. Bulan ya. Oh itu sebetulnya memang antara gue gak masuk akal gitu loh. Emang itu dan gue banyak ada satu website. Jadi kayak dia meng-compare antara bad news. Itu begitu bad news pasti naik. Ada bad news pasti naik. Ada websitenya nanti gue kasih tahu. Oke. Jadi kayaknya bad news di crypto itu related dengan price action. Ya. Trader memang sangat spekulatif sih dengan news gitu. Emang sensitif banget sih. Tapi Binance itu memang kemarin kan karena ujung-ujungnya dia nggak mainin dana nasabahnya. Itu kan cuman kayak karena isu itu kan AML gitu kan. Tapi kan kalau FTX itu kan kemarin kan memang kacau itu. Itu memang benar-benar. Itu emang parah banget gitu. Itu yang bikin orang tuh rush out langsung pada exit gitu. Tapi kalau Binance enggak gitu. Lah. Cuman ya pure spekulatif sementara lah. Langsung habis itu mantul lagi, balik lagi. Iya sih. Gitu. Tapi menurut gue ya, ini personal opinion, gue juga udah share di TikTok gue sih. Kayak menurut gue CZ itu clear up bull run kita sih sebetulnya. Karena memang harus Coinbase yang jadi naik tahta sih. Harus Coinbase karena kan Coinbase yang akan jadi custody nanti kan. Dari bayangin dari 11 gue lupa kalau nggak salah dari 11 atau 12 Bitcoin spot ETF itu 9 diantaranya itu custody-nya Coinbase. Ya. Jadi emang pasti Coinbase yang naik tahta, intinya di crackdown dulu, itu diturun-turunin dulu lah gitu. Tahtanya Binance lah. Karena sebetulnya gue udah pernah baca analisa dari seorang, kan gue suka mainnya di Twitter kan, baca-baca ya. Ada seorang crypto Twitter yang udah ngasih analisa itu dari bulan Juni. Dari bulan Juni dia bilang someday Binance pasti di crackdown karena there is no way Bitcoin spot ETF akan approve jika Binance masih mendominasi market seperti sekarang ini. Itu udah dari bulan Juni dia tulis dan gue follow dia, gue baca, menarik banget teorinya, nih bener banget. Dan ketika Binance kena kemarin sih kena, gue langsung inget tweetnya dia. Langsung bener nih orang, pinter nih orang analisanya. Gitu. Menarik memang. Iya. Tapi memang nggak hanya di kripto ya, saham juga kan begitu ya. Artinya ngeri nih bahas ini. Artinya bullshit lah gitu bagi orang luar bahwa bilangnya kripto ya bisa dibilang tidak punya fundamental, terpengaruh dengan beberapa isu. Come on man, saham juga begitu. Itu saham kalau CEO-nya melakukan kesalahan aja, itu langsung jatuh. Didam pasti. Iya pasti. Benar. Jadi ya open mind lah, sama. Betul. Semua market sama. Betul. Gitu Finance kan? Market itu kurang lebih sebenarnya gainnya sama. Gak ada yang beda. Gak ada yang beda. Cuman ya bedanya bahwa si Bitcoin no one owns gitu loh. Betul. Itu aja. Betul. Tidak ada yang institusi yang mempunyai itu. Betul. Setuju. Ya Setuju. Kan? Setuju. It's runs by computerism. Betul. Miners iya, semuanya kan? yang run itu. Yang verify transaction-nya. Itu yang buat gue unik dan keren gitu. Kalau gue bilang sama lu bro, apa sih the next things? Katakanlah 100 years later. Ya kan? Apa yang lu lihat bahwa Bitcoin ini become the majority lah. The majority in finance system. Apa yang lu lihat dari situ? Ya pasti gue, maksudnya kalau Bitcoin gue long term sangat-sangat bullish lah ya. Jadi gini. What's the use case? I mean like that. What is the use case? Besides transaction, gue consider Bitcoin itu ya kayak sekarang aja kan udah banyak sebenarnya merchant yang udah bisa terima Bitcoin sebagai medium of payment kan. Udah banyak sekali gitu. Starbucks di US, Burger King, terus banyak sekali booking agency, beli properti di Dubai, itu semua udah bisa bayar pakai Bitcoin gitu kan. Nah, gue consider
karena gini, nggak tahu ya, ini gue mungkin ngomong terlalu jauh. Ini kan soalnya Bang Bel nanyanya 100 years gitu kan, jauh banget gitu. Kayak gue consider dunia akan digitalized gitu, tanda kutip digitalized gitu. Karena pernah gak sih Bang baca teorinya 2021 atau 2022 gitu. World Economic Forum tuh ngeluarin teori by 2030. By 2030 di tahun 2030 you will own nothing and you will be happy. Kamu tidak akan memiliki apapun tapi kamu akan happy. Baik, itu teori World Economic Forum loh. Karena basically dia berpikir seluruh ownership, seluruh activity akan digitalized gitu. Jadi there is no barang, karena gini, kalau dari yang gue tangkep beberapa analisa dan teori gitu ya, basically you will own nothing maksudnya apa gitu ya, hidupmu akan sebatas di sini doang. Gitu. Jadi kamu udah nggak kayak dulu orang berlomba-lomba untuk mungkin tampil keren dengan fashion gitu ya, beli sports car, beli luxury items gitu ya, punya properti yang sangat mewah gitu ya. Tapi mungkin itu balik-balik, itu bukan kata-kata gue ya, itu kata-kata World Economic Forum gitu ya. I think sebetulnya dia udah memberikan kisi-kisi in the future none of that will matters lagi gitu loh. Melainkan karena semuanya udah serba digitalized gitu loh. Jadi kayak kamu mau transaksi, mau anything semua via handphone atau laptopmu atau via device-mu gitu loh. Belum lagi nanti tahun depan ada launching Apple Vision Pro gitu kan. Jadi kayak gue kayak bayang gila ya kalau misalnya itu bener-bener jalan ya semua ide itu ya. Like ya memang lu sehari-hari kayak kita kan ini masih ketemu podcast, masih ngobrol gitu. Next time ya mungkin cuman set dah gitu. Di rumah saja gitu. Surrogates dong. Film Surrogates. Itu si Bruce Willis. Itu tapi itu terlalu jauh lah. Tapi I think ya sebetulnya kalau memang dunia itu terjadi ya Bitcoin akan jadi satu infrastruktur untuk paymentnya gitu loh. Ngerti kan? Ya itu bisa jadi gitu. Cuman itu terlalu jauh lah ya. Jauh lah ya. Cuman kayak gue ngelihat kalau kita ngomong 100 tahun, apakah nanti dunia jadi seperti itu? Ngebayanginnya ngeri juga, dunia anak-anak gue kayak gitu. Kalau gue juga punya teori yang sama sih dengan mereka. Dan gitu itu hampir mungkin 2 tahun atau 3 tahun lalu teori gue. Jadi teori gue itu adalah the world without money, bro. Oke. The world without money. Karena teori gue gini. Fiat money maksudnya? Enggak. The world without money itu money yang dimaksud situ adalah bisa dibilang transaction. Jadi the world without transaction dalam arti itulah. Gimana tuh? Nah, karena gini, gue pikir bahwa pertama kali manusia ada di bumi, semua kan gratis, bro. Lu makan buah, lu tinggal, lu gratis gitu loh. Benar. Nothing to pay for them all. Benar. Nah, teman, lama-kelamaan dunia semakin berkembang banyak orang, akhirnya timbul transaksi karena itu yang mengamankan. Betul. Itu yang mengamankan dan ya memang akan membuat menjadi punya kelas, ya kan? Manusia itu jadi punya kelas. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, gitu ya. Jadi gue punya teori bahwa the world without money ini kayak semacam gini loh, bro. Bahwa uang itu bukan menjadi instrumen kehidupan lagi suatu masa depan. Kenapa? Gue setuju dengan yang lu bilang. Ketika dunia ini bisa dikatakan dikuasain oleh one institution gitu ya. Ya semua akan diatur sama mereka. Jadi sudah dicukupkan. Lu bisanya begini, lu dapat segini. Lu bisanya segini, lu dapat segini gitu loh. Jadi lu kebayang gak sih in the futures, lu mau makan, lu tinggal ngambil aja. Lu mau naik mobil, lu tinggal ambil mobil aja. Lu mau ke sana, lu transportasi, lu tinggal pergi ke sana aja. Gua ngerti. Gua makin ngerti yang Bang Bel maksud. Ngerti kan? Iya, ngerti. Ibaratnya lu dalam sebuah sistem which is everything is free. Tapi lu punya limited gitu loh. Ya. Ada sesuatu yang ini kan gua nggak bisa. Ini gua bisa. Dan itu sudah terpatri di diri lo. Bahwa memang batasan gua hanya gini. Gitu loh, bro. Paham. Once gua bisa misalkan naik level dengan kemampuan gua, ya gua bisa menikmatin fasilitas begini. Maksudnya gitu loh. Karena toh gua pikir ya, gua lihat bahwa 100% wealth di dunia, 100% wealth di dunia hanya dikuasain 1%, bro. Oh betul, ya betul. 99% itu wealthnya dikuasain siapa? Itu di publik. Artinya 1% doang.
Betul. Come on man. Betul. Come Itu on, man. udah dari zaman dulu sebetulnya ya. Iya. Ketika finding oil, ya oil company lah yang berkuasa. Ya Iya. basically control everything Control gitu-gitu kan. Semuanya itu ya memang ya gitu ya, kayak buat gue tuh perubahan zaman ya ujung-ujungnya sama gitu loh. Kadang gue berpikir kita yang di grassroots ini tuh ya kita kita emang terbatas itu kan informasinya Iya, gitu loh. sebatas itu. Even udah ada internet ya yang serba terbuka gitu ya, tapi ya Iya. tetap aja menurut gue internet informasi terlalu saturated. Jadi kita nggak bisa setahu kebenaran itu Iya. gitu. Cuman orang-orang yang apa ya? Ya di level-level inilah sesuai Iya. dengan piramidanya lah. Betul. Otherwise yang lain kan ya sebenarnya kan itu yang ditanamin ke kita dari dulu. Kamu sekolah yang baik, Iya. kerja gitu ya. Habis itu udah gitu. Habis itu kamu Iya. berhutang, cicil KPR. Once Iya, kamu iya. KPR kamu kelok 20 tahun Iya. gitu kan. Kira-kira kan kayak gitu. Kayak gitu kira-kira. Memang itu Dan yang itu kayak dipromo. pelajaran yang sangat buruk. Iya. Sangat buruk. Sangat. Tapi sangat diminati. Nah itu. Betul. Karena memang majority people lakuin itu. Iya. Kasarnya ketika kamu nggak lakuin itu, kamu yang justru jadi kelihatan aneh kelihatan gitu. aneh. Ketika kamu lakuin itu, yang standar itu, ya kamu akan dianggap normal. Gitu. Jadi gue mikir bahwa mungkin in the futures day ya. Mungkin in the futures day, tapi kalau present day itu udah kelihatan. Iya. Ya lu akan ditawarin seperti itu. Ya. Lu mau misalkan lu bertahan 30 tahun. Oke 30 tahun. Oke gue kasih rumah. Mobil lu 5 tahun. Gue kasih semua sama lu. Ya. Oke sekarang lu kerja sama gue. Ini gaji lu. That's it bro. How ya dunia akan bekerja akan seperti itu. Ya. Lu kebayang gak sih yang konsep gue yang gue bilang tadi? Ya. Begitu kekayaan ini semua dikuasain. Ya udah. Ya. Gua ngerti. Ngapain lu punya rumah, itu ada rumah lu pakai aja. Ya kan? Ya. Lu mau mobil, ngapain lu tuh banyak mobil pilih, ambil aja suka lu. Ya. Come on man. Karena Dan Bitcoin akan hadir di sana. Karena itu tadi kita nggak perlu uang lagi kan di sana kan. Tapi segala sesuatu diukur. Baik you punya performance gitu ya. Semua diukur. Nah, lu pernah tahu nggak yang white papernya Microsoft bro? belum. Dan itu gila loh. Nih nomor patennya sendiri itu 606060 loh. Gila nggak? Oh ya? Nanti search. Oh, Itu baru tesisnya tahu nggak Pak? apa? Cryptocurrency in human body. Oh, I see. Mungkin lu nanti coba lihat. Itu I see. sangat menarik. Itu I see. Microsoft punya. Rilis kapan itu, Bang? 3 tahun yang lalu. Oh, belum lama ya. Belum lama, 3 tahun lalu. Coba ya nanti. Dari gua situ lihat. gue lihat bahwa in the future's time, itu performance lu bakal diukur ya by what you are doing, bro. Ya. Lu kebayang nggak sekarang lu kerja sekarang ya, lu dapat gaji kan, dan gaji itu lu pakai kan untuk kemana kebutuhan kan. Betul. Kebayang nggak kalau katakanlah uang ini tidak ada, tapi semua akan dihitung. Performance gue sekarang berapa, kemudian lu pakai apa-apa, tinggal dikurang-kurangin. Semua kan numbers. Ya. Ya kan? Semua kan numbers. Numbers benar. Numbers game. Benar. Iya kan? Nah sekarang kalau misalkan uang kertas nggak ada lagi, dan kita pastikan bahwa ini kan habis ya, iya kan? Kita pastikan bahwa uang kertas akan hilang dari dunia, pasti. Pasti. Dan semua akan digitalize. Betul, itu pasti. Dan digitalize ini pakai apa? Ya pakai Bitcoin doang. Kan sudah terbukti kan dari sifat decentralize-nya, kemudian dari sifat transparansinya, kemudian dari sifat trackable-nya, dan satu lagi security-nya, bro. Security-nya Bitcoin dari mana? Kekuatan power dari listrik, coy. Betul. Tidak pernah dalam sejarah ada Bitcoin dihack. Nggak Belum pernah. Sistemnya nggak pernah dihack. Checksnya dihack pernah. Ya checksnya kan di luar dari itu kan. Tapi Bitcoin nggak pernah. Bitcoin ini nggak pernah. Ini yang orang tuh suka salah konsep. Bitcoin dihack dari mana? Iya, sistemnya nggak bisa. Gak bisa. Lu mau ngehack, gila. Lu tuh harus kuasain 51% mining power. Habis itu lu harus bisa. Waduh. Dan dia 51% mining power itu lu harus punya kekuatan listrik. Iya. Yang setara mungkin dengan kebutuhan Singapura saat ini. Bro. Iya, gak akan bisa. Gak akan bisa. Jadi di situ kekuatan Bitcoin dari listrik, coy. Betul, gak bisa. Mau hack gak bisa. Benar, udah paling aman. Udah paling aman udah. Itu gilanya sih menurut gua. Makanya gue bilang bahwa ya kalau orang skeptis dengan hal itu, gue bilang ya come on man, lo mainnya terlalu dekat. Bener. Main jauh-jauh dikit lah ya gak sih? Open mind dulu lah. Open mind dulu. Because Open mind. ya mungkin kita kalau ngomongin hidup kita, we are done with our life gitu. Ya. Kita nggak mungkin akan seperti Bill Gates yang dengan umur kita sekarang. Ya, kan? benar. Tapi mungkin
our child, ya kan? Betul. Tapi kalau kita tidak menanamkan sesuatu hal yang konsep baru kepada anak-anak kita, come on man, they will die. Betul. Mereka akan mati Betul. dalam hal pengetahuan dan wawasan gitu loh. Ya kan? Iya benar. Gue makanya suka banget kayak ada gue lihat ada beberapa institusi kayak roadshow ke kampus-kampus gitu ya untuk memperkenalkan Web3, kripto gitu ya. Karena pada dasarnya menurut gue mereka lah yang tanda kutip lebih gampang open mind, lebih terbuka pikirannya terhadap informasi baru gitu. Jujur ya nih ya. Nih gue cerita ya di keluarga gue sendiri aja ya itu wah orang tua gue itu pada kayak apa sih itu gitu. Tapi abang gue akhirnya udah invest kripto, abang gue udah invest, udah kayak ya dia ngerti gitu. Tapi kalau kita ngomong keluarga besar, nggak ada yang tertarik, nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya. Apaan sih gitu? Apa sih gitu? Tapi memang karena rata-rata ya kan kalau orangnya sudah lebih berumur gitu, mereka tuh sudah punya pemikiran tersendiri. Ya they die on their own thing bro. Betul. Sama kayak kita sekarang. Betul. Kita akan mati dengan pemikiran kita sekarang. Kita, betul. Sudah ada sistem yang kayak mengoperasikan mereka gitu. Dan mereka akan ngerasa terganggu ketika sesuatu yang aneh gitu. Apa sih ini hal baru gitu loh. Ngerti gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Memang anak-anak muda lah yang mungkin lebih perlu di ngertiin hal ini. Iya. Tapi kan memang kalau kita lihat dunia finansial juga kan berkembang pesat sekarang bro, ya kan? Muncul misalkan pay later, itu salah satu konsep baru kan dalam bidang finansial kan, walaupun memang ujungnya memang utang ya kan? Sebetulnya. Yang dulu kartu kredit sekarang dipermudah lagi ya kan, yang dulu KTA dipermudah lagi dengan pay later contohnya. Betul. Bahkan kalau bisa dibilang kayak model kolateral juga kan semakin maju ya. Iya. Dulu kolateral mungkin harus tanah, harus ada bangunan. Sekarang kolateral transaksi. Benar. Lu kebayang nggak kalau suatu saat kolateral itu adalah media sosial lu? Wah, gila. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Karena kan media sosial lu itu kan duit kan? Betul. Atensi kan? Iya kan? Benar. Ya bisa jadi sih. Dan sekarang di decentralized finance itu kan semua terjadi. Iya kan? Ya. Lu nggak punya harus tanah, nggak usah. Lu aset dulu berapa? Oke, lu bisa pinjam berapapun dengan ada yang lu punya kan? Betul. Transparan. LTV bisa sampai 70%. Iya. Artinya perkembangan dari institusi keuangan itu untuk di kripto dan blockchain itu lebih advance. Memang. Iya kan? Memang. Karena memang biar gimana pun harus diakui developer Web3, developer kripto lah yang menurut gue tuh selangkah lebih maju daripada TradFi gitu loh. Mereka yang kayak ngelihat tren itu jauh lebih baik, mereka yang punya ide-ide yang jauh lebih gila sih menurut gue, jauh lebih liar gitu loh. Iya, jauh lebih liar lah, yang jauh lebih out of the box tuh lu bisa temukan di dunia ini. Kripto, bener. Out of the box banget. Out of the boxnya tuh gila banget gitu. Kayak apa sih project apa sih ini gitu loh. Yang aneh-aneh kayak misalkan work to earn gitu ya. Lu jalan, gue bayar. Drive gitu to earn, work to earn gitu. Gila, Ponzi apa lagi nih gitu. Gitu ya. Iya. Gitu. Jadi emang seru tapi. Itulah keseruan itu ya, dunia itu ya. Seru. Kan kalau gue lihat juga kayak pemain saham itu banyak loh bro, yang udah move to crypto. Oh iya ya. Banyak loh. Banyak ya. Move. Dia bilang apa? Karena come on man, 24 hours. Iya betul. Kita nggak dibatasin oleh 2 sesi dari jam 9 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3. Come on man. Betul. Kita dunia 24 hours online. Betul. Listrik online. Come on. Liquid pula. Liquid. Gak perlu H+3, H+3, T+2, T+3 gak perlu. Gue dulu masih ngerasain T+3 bro. Oh gue juga masih. Gila, come on man. Itu uang gua. Betul. T+3 mau lu apain tuh duit? Iya, gue mau narik duit gue doang. Iya. Bukan narik duit orang lain. Bukan, gitu. duit gua. T+3. Betul. Lah sekarang kripto, come on man. Instant. Lu mau 50.000 ada. Lu mau 100 juta ada. Lu mau 1 miliar, 100 miliar ada semua. Langsung. Come on man, liquid. Betul. Liquid, itu yang gue suka. Kemudian saham men. Aduh men, kayak siput bro. Kayak gue ngelihat siput yang lagi naik gunung. Come on. Ini dunia cepat. Ya kan? Malah orang suka ya dengan turbulensi. Namanya juga ini kan memang spekulatif. Benar. Saham itu spekulatif bro. Kalau lu mau aman ya udah nggak usah main. Lu simpan duit aja, deposito, ya kan? Dapat misalkan 4% setahun, udah aman lu hidup lu. Tapi kalau lu udah mau main kripto, lu mau main saham, itu memang turbulensi. Betul. Lu siap dengan keadaan itu. Betul. Ya kan? Tapi di kripto, come on. Lu bisa 100% in the one day.
Iya. 2000% in the one day, nggak ada auto reject, nggak ada. Benar itu gilanya. Iya kan? Gilanya emang itu. Jadi memang ini semua didesain memang untuk itu gitu loh. Jadi kalau lu protes, lu salah ngambil keputusan untuk buy kemudian harganya ternyata berlawanan, ya terima aja gitu loh. Ya. Terima aja. Ya benar. Resiko tuh memang selalu berbanding lurus sama reward. Iya, berbanding lurus sama reward. No gain, no pain, no gain. Ya. Resikonya makin tinggi, rewardnya makin tinggi. Fair dong gitu. Resikonya makin rendah, rewardnya makin rendah gitu. Nah memang cuman gue gini, lucunya tuh banyak orang yang cuman mau reward gede tapi nggak mau resiko. Itu yang gue kadang tuh suka kesel gitu. Iya, itu orang yang tidak berwawasan. Benar. Iya, kan? Benar. Tidak menerima ya apa yang terjadi sebenarnya. Iya, kadang gue lihat follower biasa lah baca komen gitu, baru turun 5% udah, bang gimana nih? Teriak ya. Cuman ya kayak gitu biasa gue hiraukan gitu, kayak aduh lu ini berisik aja gitu kayak beneran gitu, karena buat gue kayak ya ampun, lu potensi gainnya bisa. Buat gue ya, sorry to say ya, kripto itu sekarang mostly ya, nggak semua tentunya. Mostly tuh resikonya tuh apa ya? Asimetris gitu. Resikonya rendah. Kalau sekarang ya, kita ngomong sekarang ya, resikonya rendah tapi upside potentialnya tuh gila banget gitu loh. Bitcoin kamu beli di 40.000 pun gitu ya. Downside-nya berapa sih? 20.000, 30.000. Upside-nya 100-150.000. Kalau kamu cuekin 10 tahun bisa 500.000 sejuta bahkan gitu loh. Itu yang buat gue orang tuh masih nggak ngerti. Tiap hari ngeliatin chart, turun 1% panik. Makanya gue bingung ya. Ngapain? Come on man. Ya ngapain? Turun 1-2% panik gitu. Mereka akan mengalami itu dulu. Bener sih. Itu karena kita kan juga fase awal. Sama. Dulu gue juga gitu loh. Gue juga di saham dulu gitu sih. Buset tiap hari kan. Lama-lama kan kita makin ngerti oh iya. Udah cuekin aja. Akhirnya ternyata the best way itu adalah ya investment aja. Udah gue masuk kapan, udah mau terserah kapan. Betul. Kapan dia mau naik mau turun whatever gitu ya kan. Gak masalah, cuekin aja. Kita juga punya kerjaan sehari-hari, fokus dengan kerjaan aja. Kecuali lu cuekin aja. Sebagai fund manager. Atau lu trader, lu full time trader gitu. Tapi yang mana menurut gue full time trader gak works untuk semua orang lah. Iya gak semua. Gak semua. Gue aja masih belajar kok untuk ke situ. Iya sih. Oke bro, jadi kalau apa sih yang menjadi tantangan nih bagi orang-orang ya di luar sana yang lu lihat mereka masuk ke dunia kripto, apa tantangan mereka apa sih? Apa ya? Mungkin apa ya? Ya itu tadi yang sudah kita bahas lah bang ya. Abang bener banget menurut gue, kayak kemampuan untuk membuka pikiran mereka gitu terhadap suatu hal yang baru, informasi baru, itu yang buat gue tantangan. Sebenarnya ya kalau dibilang tutorial cara itu simple sekali, cara deposit gitu. Kadang orang tuh nanya, bang gimana cara depo? Ya ampun kamu googling itu udah banyak banget informasinya. Kayak buat gue kamu emang gak niat aja gitu. Cuma emang tantangan utamanya itu kayak bagaimana ngelihat ini tuh sebagai apa ya, sesuatu yang kan ya informasi terlalu gaduh lah di luar sana ya, dan mostly negatif gitu loh. Bagaimana kamu bisa filter itu semua dan bisa ngelihat ini tuh sebagai ya sebenar-benarnya. Itu buat gue tantangan utamanya, dan itu sebenarnya salah satu yang juga gue coba untuk lakukan melalui konten gue gitu loh. Bagikan informasi yang benar gitu loh tentang potensinya gitu, bukan negatifnya gitu loh. Karena banyak sekali buat gue hal-hal yang ditulis negatif salah. Gitu loh, ngerti kan? Salah, Bitcoin itu aset salah, Bitcoin itu dihack salah gitu. Mana ada Bitcoin dihack gitu, ngaco banget gitu. Itu tantangannya sih menurut gue sih. Kalau gue sih soalnya memang melalui konten gue juga, gue pengen lebih banyak orang yang terexposure dunia ini gitu. Minimal gini ya, minimal terserah kamu mau invest apapun, cara mainmu terserah, tapi kamu udah kena exposure-nya karena this is the future menurut gue. Dan try first. Betul. Lu jangan banyak orang ngomongin Bitcoin, tapi beli aja nggak pernah. Benar. That's wrong gitu loh. Salah. Gitu ya kan. Salah. Karena dengan lu cara beli dengan apa, lu akan tahu kan. Betul. Ini cara lihatnya gimana sih? Betul. Nah sekarang contoh nih ya, gue sekarang top up lah ke salah satu wallet. Gue tahu nggak itu masuk ke duitnya atau nggak? Nggak tahu bro. Mungkin di aplikasi bilang oke, udah jadi. Gue nggak tahu. Tapi coba Bitcoin. Sebegitu hebatnya ya. Betul. Sebegitu hebatnya bro. Sebegitunya. Benar. Bisa dengan hash gua nge-track itu nyampe kapan. Betul. Sudah berhasil atau belum. Wow. Keren. Gila gitu loh. Gila. Dan itu gua minta ke beberapa influencer. Lu jelasin fundamentalnya gitu loh. Lu jelasin dulu fundamental. Sekarang kalau lu gak ngejelasin fundamental. Ya kan? Orang kan gak ngerti bahwa
ini kripto tentang naik dan turun gitu loh. Spekulatif. Betul. Gitu loh. Benar. Cuman trading Iya, aja. Gitu. Sama kayak mungkin kita nyamain dengan misalkan musim-musim Indonesia ya kayak batu akik lah, ikan lohan lah. Iya. Ya kan ikan awana. Iya. Akhirnya itu bermain atas dasar spekulasi dan supply demand doang. Jadi tapi tidak punya fundamental. Benar. Tapi begitu fundamentalnya hancur, selesai itu barang. Benar. Gitu loh. Monkey bisnis lagi kan jatuhnya. Monkey bisnis lagi. Nah makanya gue bilang bahwa di kripto, terutama kita ngomongin Bitcoin ya, especially Bitcoin. Itu bukan tentang sesuatu yang monkey game, gitu loh. Dia punya fundamental yang akan bisa dibilang the next 100 years become a leader, gitu loh. Benar. Sekarang ada prinsip kan, trust no one. Ya. Ada prinsip trust no one. Ya. Sekarang kita manusia nggak pernah ada yang percaya, bro. Bahkan kita lebih percaya sama mesin kan. Nah. Kita lebih percaya sama mesin, bro. Benar. Iya kan? Benar. Ya udah, terima aja kenyataan bahwa the next time bahwa mesin akan menjadi, ya nggak tahu lah. Gua kadang pemikiran liar bahwa mesin akan menjadi seorang leader, bro. Gila nggak sih? Apalagi udah adanya AI. Gila, ya. bro. Iya, AI berkembang apa semua, blockchain berkembang. Come on, man. We are lead by the machine. Oh, AI itu gila kan. AI itu gila bro. Gue tiap hari pakai soalnya. Gue pakai ChatGPT kan. Itu kayak mempermudah kerjaan gue, gila banget. Iya kan? Gila. Gue dulu ya kalau misalnya bikin konten kan gue pasti baca banyak artikel, terus gue bener-bener baca semua satu-satu gitu. Kadang ada bahasa Inggris yang agak bahasa Inggris agak sulit, gue translate dulu gitu ya sampai gue ngerti full konteksnya gitu. Sekarang gue langsung copy linknya, paste di ChatGPT, summarize this article for me, jebret, langsung key points doang gitu. Gue langsung cuma baca key points. Gue bener-bener jauh lebih efektif, jauh lebih cepat. Itu gila banget menurut gue. Bahkan gue bisa combine artikel, kombinasi ini semua, wah gila banget. Dan lu kebayang nggak gabungan antara AI dan blockchain? Anjir, wah gila. Datanya secure, tidak bisa dirubah. Betul. Jadi ketika lu udah ngambil kesimpulan, begitu data ini lu transfer pakai Bitcoin, gak bisa dirubah, bro. Itu luar biasa. Gue lupa siapa, mungkin Sam Altman bilang gitu ya. Dia bilang bahwa kombinasi AI dan blockchain itu luar biasa. Ini akan merubah paradigma dunia bahwa ya kemungkinan bro, dia bilang bahwa the leader of this world machine, mesin bro. Iya, dia pernah bilang gitu ya? Iya. Gila. Makanya dia kan yang WorldCoin itu, yang lewat warps-nya itu, ops. Gue ke Singapura waktu itu ada lewat ops-nya. Wah gila men. Gue pas di acara token Donald 49 itu kan semua orang antri loh untuk sign up, scan retinnya mereka. Gue lihat depan mata gue, wih, tapi gue nggak scan sih. Gak gue agak resah aja gitu. No. Gue agak resah aja gitu. Karena ya terus terang aja, data kita men udah leak bro. Come on bro. Dan itu tuh retina gitu, kayak gimana ya? Gue nggak comfortable aja gitu. Dan waktu itu kan ada rewardnya kan. Sekarang dukcapil lo emang nggak direkam retina lo? Pasti. Sidik jari lo nggak direkam? Pasti sih. Come on bro. Pasti. Your data, your body udah di trademark. Betul. Tapi itu kan oleh government. Iya. Baik dari government. Ini tapi kan lu baca aja nih gitu. Government. Kemarin aja KPU diserang. Iya sih, benar sih. Benar sih. Coba di blockchain bro. How you crack your data bro? Cannot bro. Betul. Kalau lu nggak punya private key-nya ya nggak bisa. Betul. Lah coba KPU. Itu masuk aja ke database-nya, begitu buka password, username, pakai SQL injection whatever. Kebuka semua udah bro. Tinggal download. Man. Blockchain, lu dapat data, emang lu bisa buka? Kagak bisa. Lu harus punya private key. Ya benar. Jadi gue bilang bahwa ini sebuah peluang baru dan sebuah sistem baru. Gitu ya. Yang lu harus pelajarin, lu harus minat pertama kali. Benar. Sebelum lu terjun, lu harus minat dulu. Benar. Karena ini bicara tentang fundamental manusia. Benar. Iya kan? Gue bilang sama teman-teman, ini gue kecewa sama teman-teman gue. Gue kan di IT juga ya. Oke. Come on man, dari 10 hanya gue dong. Who believe in this? Ini orang IT loh bro. Gue nggak bicara orang sastra, orang sosial, orang politik.
yang mungkin lebih dekat ya orang IT lebih dekat dengan come on man. Belum main. Masih selalu menyangka bahwa ini sebuah hal yang negatif, sebuah hal yang dibuat-buat, sebuah hal yang tidak ada maknanya. Tapi gue bilang, come on man, lu lihat tuh. Presiden, pemimpin bank besar-besar dunia, pemimpin investasi besar di dunia, BlackRock atau Vanguard atau siapa tuh. Ngomong. Ini bukan barang yang istilahnya bukan barang yang kaleng-kaleng kata Meli kan. Benar. Gitu loh bro. Larry Fink aja tuh udah ngejilat ludahnya sendiri loh. CEO BlackRock itu kan. Larry Fink aja udah ngejilat ludahnya sendiri. Dari dia bilang Bitcoin indikasi money laundry, indikasi scam, fraud semua. Sekarang terakhir 2023 dia bilang Bitcoin itu digitizing gold. Digitizing gold, yes. Gitu, gila gak? Dan ada terakhir gue lupa itu. Terakhir kemarin ada summit di Amerika itu bro. Apa tuh? Summit financial. Itu gila, ada Elon Musk, ada yaitu tadi pemimpin BlackRock, Vanguard, JP Morgan dan semuanya. Oke. Buset, mereka bilang bahwa suatu saat bank become checks katanya. I see. Bank itu akan menjadi seperti checks yang sekarang. Make sense karena gila. Make sense. Gila loh, BlackRock bro yang menguasai hampir berapa 60% saham keuangan perputaran dunia. Itu yang gue bilang 1% tadi. Jadi kalau ada 1% yang ngomong, ya lu mau apa? Benar. Kan? Benar. Masa lu mau dengerin tetangga lu yang gak ngerti gitu. Ngerti kan maksudnya? Iya. Memang harus begitu sih. Oke bro, the last one. Gak terasa udah 1 jam kita. Seru. Karena sebenarnya masih banyak sih yang mau kita obrolin ya. Tapi ya next time lah. Karena kan dunia kripto ini selalu berubah. Cepet banget. Gue pengen tahu lah beberapa update dari lo, pandangan lo dari ya mungkin dari para fans lo kan. Gue mau ada nggak pertanyaan konyol yang pernah kita sampaikan sama lo? Pertanyaan konyol? Iya, pertanyaan konyol. Apa ya? Pertanyaan konyol ya. Misalkan semua orang udah tahu tapi lu nanya gitu loh. Ini ya jujur ya. Gue tuh belakangan paling yang buat gue, tapi rata-rata tanyanya seputar itu sih. Rata-rata tanyanya project. Bang ini gimana? Kan tahu sendiri kripto itu kan ada puluhan ribu. Ratusan bro. Iya. Yang belum terdaftar. Bener. Dan jadi yang terdaftar masih puluhan ribu. Iya. Yang tidak terdaftar. Di coin market cap kan 20.000 something kan gitu. Nah kayak gimana cara gue pelajarin semuanya nggak bisa gitu. Jadi kayak rata-rata tuh minta ditanya ini itu gitu. Atau tanya bang masuk sekarang masih aman nggak gitu. Yang menurut gue tuh bull market aja belum mulai. Lu udah nanya aman atau enggak gitu. Ya udahlah mungkin ini bukan buat lu gitu loh, ngerti kan? Karena bayangin bull market belum mulai. Menurut gue kan bull market itu biasa selalu setelah halving kan. Ini gue consider masih pre bull market. Istilahnya orang mau siap-siap dulu. Lagi panasin mesin. Panasin mesin nih. Gitu. Dana udah gue siapin. Benar. Gitu. Walaupun kenaikannya udah banyak yang gila udah gitu. banyak. Ya dari 29 dulu 16, 29. 30, 42, 44 terakhir kan gitu. Kemarin. Pre-bull, gue sampai bilang gini berkali-kali, kalau pre-bull market aja kamu udah takut, gimana yang halving? Ya udah itu deh. new HTH coy. Iya udah deh, lu mending skip deh gitu loh. Gue selalu consider gini, kalau kamu nggak siap dengan resikonya ya kamu nggak siap dengan rewardnya, that's it gitu. Tapi yang konyol-konyol ya paling itu sih. Berarti masih seputaran itu pertanyaannya. Masih seputaran itu. Berarti masih kurang out of the box bro. Iya. Tapi mungkin bisa juga karena gue yang nggak segitu baca komennya sih. Gitu. Iya. Gue nggak segitu. Lu nggak bacain semua? Nggak semua. Gue sehari-hari sesibuk itu soalnya. Jadi gue nggak punya waktu untuk baca dan balasin satu persatu. Dan lagi pula gini bang, nih ya. Ini unik nih. Gue belum pernah cerita sebelumnya. 2021 ya gue kan udah konten TikTok itu dari 2021 awal awal 2021. Nah terus 2021 akhir kuartal 4 gue tuh udah being bearish dengan kripto. Tapi gue kecepatan waktu itu September Oktober lah ya gue udah mulai being bearish gitu. Dan waktu itu gue udah call angka Bitcoin bakal drop sampai 20.000 lagi. Dari 69
Enggak, itu masih sekitar 40-50 kalau 40-50. Ya, gue kecepetan lah being bearish-nya Gue gitu masuk loh. 69. Iya, kecepetan gue being bearish. Nah, waktu itu ketika gue udah being bearish sendirian di saat market lagi pada panas, wah itu komentar negatifnya ngeri bang. Oh. Ngeri banget. Sampai gue tuh dituduh orang-orang yang kayak ngehambat rezeki orang lah gitu loh, ngerti kan? Jadi gara-gara omongan lu nih, gue nggak beli dan nggak nikmatin rezekinya. Padahal kan buy sell button di tangan lu, kenapa di gua gitu, ngerti kan kurang lebih kayak gitu. Nah waktu itu akhirnya gara-gara gue pernah terima komentar negatifnya segitu banyak gitu ya, gue tuh bikin kesepakatan sama diri gue, oke gue lanjut konten tapi gue gak mau baca komen deh. Oh I see. Karena kan tapi memang efeknya gila sih bro. Gila sih. karena gue paham banget. Iya kan. Ada pernah cerita influencer itu gila, gue sampai mental gue terganggu bro. Oh iya. Gara-gara itu. Gue sempet kena ya. Sempet kena gue dulu sering banget live di TikTok gitu ya. Tapi emang dulu gue belum gitu banyak kerjaan. Jadi gue malam-malam sering live di TikTok. Seminggu bisa 3-4 kali gue live di TikTok. Makanya waktu itu gue rame banget di TikTok gitu. Tapi pas ada satu masa gue live TikTok ya, gila semuanya hujatan. Kena lah gitu. Gimana pun manusia pasti kena lah, lu digituin gitu. Iya kan? Tapi memang buat gue itu resiko daripada lu berpendapat, lu beropini, lu punya analisa gitu. Tapi waktu itu akhirnya gue bikin satu kesepakatan dengan diri gue sendiri. Gue lanjut konten tapi gue gak mau baca komen. Gitu. Makanya itu dari sejak 2021 akhir 2022 2023 gue tuh jarang banget baca komen. Oke. Jarang banget. Dan itu memang ya salah satu cara untuk lu bisa tenang juga ya. Dan itu cara gue tuh keep sane. Melakukan istilahnya gini loh. Lu gak digaji juga sama mereka kan. Exactly. Lu gak juga istilahnya duitnya mereka juga gak dikasih ke lu gitu. Gue gak bertanggung jawab juga. Iya. Gitu, ngerti kan? Jadi ada yang salah gitu loh. Ada yang salah beropini bahwa seolah-olah itu tanggung jawab lu gitu. Padahal lu bilang sendiri bahwa netral kan. Netral. Lu bilang bahwa ini begini. Come on man, itu sesuatu yang real yang ada sekarang gitu. Betul. Bukan sesuatu yang hal yang lu hiperbola, yang lu buat besar gitu. Betul. Kan gitu ya. Itu pas gue baca komentar ya, intinya ya dari 2021 akhir kuartal 4 ya. Itu kan gue negatif semua, tapi akhirnya gue kan tetap konten, gue gak mau baca komen. Gue gak peduli lalu ngomong apa, gue fokus dengan konten aja gitu. Baru akhirnya pas Luna crash, itu kan drop sampai 20.000 sub tuh. Abis 0. Iya, Luna crash itu kan Bitcoin drop sampai 18-an sempat kan sentuh kan. Itu baru semua orang bilang dia bener. Akhirnya gue mulai beraniin baca komen dan semuanya positif lagi. Literally semua positif lagi. Tapi satu nih pesan gue ke lu bro. Satu ya. Lu jangan pernah ngomong kan udah ku bilang. Enggak. Gue gak pernah kayak gitu. Itu bagus. Jadi influencer yang gue suka itu gitu. Kan udah pernah ku bilang seolah-olah apa yang lu bilang terjadi gitu loh. Gue gak berani ngomong gitu. Karena lu bisa ngomong 10 hal yang kejadian satu kan udah gue bilang. Iya. Ngapain? Ngapain. Gue cuman bilang ya ini pure analisis aja gitu. Gue bilang bisa kejadian gak? Bisa iya bisa enggak. Gitu. Gue berkali-kali bilang di semua analisa gue di YouTube semua. Gue belum tentu bener loh. Kata siapa gue pasti bener gitu. Bisa aja gue analisa 10 hal. Kan kebanyakan influencer kayak gitu. Dia analisa 10 hal, ngomong 10, yang bener satu dia emphasize yang satu. Ya eventually ketika lu ngomong banyak hal pasti akhirnya lu akan ada benernya gitu loh, ngerti kan. Cuman gak tau ya, gue moral kompas gue tuh terlalu tinggi gitu. Jadi kayak gue tuh kayak gue nggak bisa yang jadi tipikal influencer yang kayak seperti itu gitu, ngerti kan. Gue nggak terlalu bisa. Gue fair aja. Kalau gue salah ya gue salah. Gue berkali-kali juga bilang, salah nih. Ya gue salah kok. Gimana sih gitu. Yang faktanya gue salah gitu. Kita ngomong fakta aja gitu. Analisa cocokin fakta. Oh salah ya sudah. Analisa cocokin fakta. Benar. Oh ya sudah. Gue kalaupun benar kemarin pas yang akhirnya drop ke 20, gue bilang gue hoki kok. Gitu. Karena ya bisa aja gue cuma beruntung gitu. Bisa nggak ternyata tembus terus nggak balik? Bisa aja. Ya. Gitu loh, ngerti kan? Nggak ada tahu masa depan. Who knows ya. Kalau tahu ya. Who knows. Ya all in ya kan. Kan? Who knows, all in. Recently kan gue lagi ada teori lagi nih, Bang. Recently gue lagi ada teori lagi yang lagi kayak diserang lagi gue. Gue consider sebelum halving bakal ada satu Black Swan event. Black Swan event. Dan Bitcoin bisa drop cukup jauh. Ke 17, 20. Gak tahu. Tapi ya bisa aja sampai 20.000 gitu. Bisa aja. Teori gue. Itu gue udah, jadi gini, gue udah keluarin teori itu dari bulan Maret
2023 ini. Dari Maret 2023 ada historinya di TikTok, di YouTube gue udah keluarin teorinya. Gue udah keluarin teori Bitcoin akan naik sampai 40 sampai 48, habis itu akan ada 50 to 60% correction, ada black swan. Itu teori gue. So far 40-nya udah kena nih. Kita lihat sebelum halving bakal ada major correction, major black swan 50 event atau dulu enggak. katanya. Gue 48 maksimal. 48 ya? Kalau gua 50 baru ya. dia bakalan Drop. yang lu bilang dulu. Gue 48. Itu gue pure technical doang. Gue pure baca chart. Gue nggak pakai. Ya gue nggak berusaha jadi peramal masa depan. Gue cuman dari Maret itu gue cuman baca chart, ngelihat impulsif movement di awal tahun. Gue langsung keluarin teori itu, outlook gue. Tapi gue bilang, ini outlook gue gini. Tindakan gue nyicil, nggak usah pusing. Mau dikasih koreksi, mau dikasih nggak peduli gue. Risk rewardnya terlalu asimetrik gitu. Yang penting selalu konstan di CA lah ya. Di CA aja. Dollar cost of rates. Jadi kayak nyicil aja. Nyicil gitu aja. Loh. Whether itu naik atau turun ya doesn't care. Tapi nggak usah peduli. What we believe as crypto enthusiasts bahwa Bitcoin will going further. Jauh. Bahkan ada sebuah konsep baru bro, bahwa in the futures all the fiat in the world will be absorbed by Bitcoin ya. By Bitcoin. Ya, gue tahu tuh Bitcoin milkshake theory kan. Iya. Milkshake theory. Gue Iya, pernah baca. Jadi seru. Semua uang yang ada di dunia ini, mau uang siapa, uang Cina, uang Rusia, uang dolar, whatever, itu akan diserap semua. Jadi ya ke Bitcoin. Karena ya come on lah men. Karena dunia ini bakalan memang the one rulers, one currency, one world. Eventually orang akan realize the real value gitu, ya kan? Dan orang akan berlomba-lomba convert fiat mereka jadi. Gitu. Ya. Orang akan realize real value-nya. Dan sudah mulai kan? Ya. Sudah mulai kan tanda-tanda kemunculan BRICS, ya kan? Perang sana, perang sini. Seru. Tapi itu seru. Gue sih sangat long term bullish lah. Iya. Kita berdua long term bullish lah. Iya, betul. Dengan Bitcoin. Jadi khususnya Bitcoin ya. Whenever you enter now, you are still early. You are still the winner. Betul. Kapanpun. Betul. Ya. Tapi ya itu Bitcoin ya. Yeah. Karena 95% only Bitcoin. 95% crypto scam. Yeah. That's it. 99%. 99%. Gue setuju. 99% crypto scam. Udah lah. Jadi ya udah, kita udah bilang scam, ya udah tinggal bermain aja udah. Iya. So ya choice aja. Bermain aja. Kalau lu pinter ya lu bisa ride the wave, lu bisa profit. Udah. Tapi yang punya keluar, real value Bitcoin lah. Iya. Yang punya real value betul. Bitcoin doang. Lainnya waduh, tar dulu deh. Oke bro, thank you bro buat insight-nya. Ini gue sangat gue bilang sih sangat menarik sih ya, karena pengetahuan lo juga banyak. Ya iyalah influencer ya kan. Enggak lah. Dan dari semua teori-teori yang lo bangun bahwa you are not doing just hear from something or read something, but ya lu summarize, lu analyze something, dan bagi gue itu sangat bagus bro untuk pengembangan, ya untuk open mind lah the next generations Indonesians gitu ya. Ya semoga thank you. Semoga kedepannya nih lu makin tetap bersemangat lagi nih bro. Ya kan? Selalu semangat dong. Terus ya buat ya konten mungkin lebih banyak. Jadi pasti. Ya semoga lah nanti kedepannya anak-anak Indonesia itu tidak buta lagi terhadap the new things. Pasti. Gitu. Udah mau bull market, gue makin semangat loh. Oke bro, demikian perbincangan saya dengan Andreas Tobing. Jangan lupa follow di TikToknya Andreas Tobing ya. Ya Andreas R. Tobing. Ada di YouTube juga, kemudian ada di Instagram, kemudian ada di Twitter ya. Ya Twitter baru lah. Jadi satu hal bahwa influencer itu bukan menginfluence kalian untuk berpikir tentang apa yang diinginkannya dia, tapi dia membuka ya istilahnya memberitahu lah kepada kalian supaya kalian sendiri melakukan semacam do your own research gitu. Jadi jangan sekali-sekalinya mendengar kata influencer akan naik, akan turun, atau gimana, jangan seperti itu. Tapi do your own research on your decision. Jadi jangan pernah menyalahkan sesuatu hal yang lu juga dia nggak lu bayar, lu juga nggak deposit. Jangan pernah menyalahkan suatu hal, karena sesuatu yang lu buat itu adalah kesalahan lu sendiri. Di sini para influencer itu hanya memberitahu bahwa fundamental dari sebuah kripto itu apa dan seperti apa. Jadi
jangan pernah menjudge apalagi mencaci maki karena itu tidak baik. Semoga para influencer Indonesia itu semakin berkembang dan kejayaan Indonesia untuk anak-anak muda generasi emas akan menjadi sukses lebih depannya. Oke, demikian dari kita sesi Blog First. Untuk kedepannya kita ada sesi-sesi yang lebih menarik lagi dan semoga stay tune tetap di Bell Entertainment. Dah.